menjalankan dan mengelola pembelajaran untuk anak TK PAUD di era globalisasi ini? Baik, selamat pagi untuk teman-teman semua dari Fakultas IAKN. Pada hari ini adalah pagi yang cerah, alhamdulillah kita bisa menemui kalian semua untuk bersama-sama belajar. Baik, tantangan yang dihadapi oleh sekolah terutama itu memang di TK Pembina itu memang kekurangan guru. Nah, jadi antara guru dan murid itu belum seimbang. Jadi muridnya sudah 59, gurunya sebenarnya ada 5 gurunya itu, tapi karena ada yang sakit satu, jadi belum bisa aktivitas. Jadi untuk itu kita masih tantangannya masih di PTK-nya. Jadi itu Mbak yang bisa ini, mudah-mudahan kalian semua nanti jadi guru yang hebat bisa mengajar di TK-TK, apalagi di TK kita lagi nantinya ya. Oke. Bagaimana solusi terhadap tantangan sebagai pendidik anak usia dini dalam era globalisasi saat ini, khususnya di TK Pembina Panengan ini? Solusinya karena tadi PTK ya yang bermasalah, jadi ada orang tua murid ya, jadi kami ada guru, kami ada kelas orang tua. Nah, kelas orang tua itu yang dimanfaatkan. Jadi misalnya nih untuk agama Kristen, nah di sekolah pembina itu guru yang beragama Kristen cuma ada 1. Sementara muridnya itu ada sekitar 35 yang beragama Kristen. Nah, ya syukurnya kita punya kelas orang tua, jadi orang tua lah yang bisa membantu untuk mengajarkan agama Kristen. Itu yang untuk agama Kristen. Kalau untuk agama Islam tetap aman karena murid yang 23 itu bisa dibimbing oleh 2 orang guru ditambah saya sebagai kepala sekolah, jadi ada 3 lah, alhamdulillah masih terima. Jadi semoga kami dari TK Pembina Sebangun ini cepat berlalu lah, paling enggak dari Dignas bisa menambah guru kembali untuk bisa menambah PTK-nya atau SDM-nya. Dan untuk lingkungan bermain anak, apakah cukup strategis untuk anak-anak bermain bersama? Dibilang cukup, kita cukup Mbak, karena ya alhamdulillah artinya halamannya ada cukup luas, terus terasnya juga cukup luas karena untuk bermain anak, terutama di waktu anak-anak di luar kelas. Kalau kita di dalam kelas, insya Allah cukup juga. Jadi dengan lingkungan yang cukup asri yang ada di sini, tidak ada polusi dari motor, kendaraan atau bahan-bahan yang lain. Alhamdulillah TK Pembina Sebangun ini untuk lingkungannya ya cukup lah untuk menurut saya. Jadi nanti dengan cukupnya ini kan kita harus tambah baik ya Mbak ya. Nah, tambah baik mungkin nanti ada bantuan siapa yang bisa dipakai yang ada di lingkungan TK Pembina biar tambah bagus lagi. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Okay? Untuk menjadi pendidik yang ideal atau profesional, apa yang harus dipersiapkan kepala sekolah di TK Pembina agar dalam pembelajaran atau kegiatan bisa berjalan dengan baik atau lancar? Baik, untuk PTK-nya sendiri, untuk gurunya sendiri, kita TK Pembina sudah mempunyai guru penggerak. Nah, guru penggerak itu baru selesai Loka 9, berarti Loka 9 itu adalah yang terakhir. Nah, guru kami yang menjadikan guru penggerak saat ini itulah yang membawa teman-temannya, mensupport teman-temannya, di samping kepala sekolah untuk mensupport. Jadi adalah panutan, adalah yang menggerakkan supaya TK Pembina ini menjadi lebih bagus. Jadi kita punya guru penggerak 1 yang baru PPG, yang baru PPG itu 1 juga. Jadi itu juga menambah
menambah ilmu untuk mereka supaya bagaimana pembelajaran di TK Pembina Sebangun khususnya itu bisa sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dan profil Pancasila itu, Mbak. Lalu, bagaimana karakteristik pendidik dalam menanamkan moral pada anak usia dini? Tentunya gurunya memang harus punya teladan. Guru itu kan harus punya teladan, harus punya dalam hati aku ini, saya ini harus diteladani oleh anak-anak, ya kan? Diteladani anak itu dari sikapnya, dari bicaranya, dari tingkah lakunya, dari bagaimana dia berucap, bagaimana dia berbicara sama anak, bagaimana dia menyayangi anak. Di situ, Mbak, harus itu. Tapi kita kan juga harus belajar sama-sama. Kalau kita nggak belajar nggak akan bisa, ya. Jadi merubah sikap seseorang itu sulit. Jadi tapi kalau ada niat di dalam hati itu akan lebih mudah untuk mencapainya, ya kan? Iya. Bagaimana cara seorang pendidik, baik kepala sekolah atau guru di TK yang pembina ini menanamkan nilai-nilai kode etik dalam pembelajaran? Itu secara terintegrasi, Mbak. Nah, seperti tadi kita mengajarkan anak-anak bagaimana untuk disiplin berbaris. Mbak sendiri sudah tahu bagaimana anaknya disiplin. Berarti kita mulai dari awal pembelajaran, dari awal masuk, anak-anak itu harus diterapkan. Ya, harus diterapkan tentang bagaimana disiplin. Disiplin itu banyak, Mbak. Bagaimana dia berbicara sama teman, bagaimana dia berbicara sama guru, bagaimana dia bisa berbicara baik dengan orang tua murid. Ada anak-anak kita yang bicaranya agak-agak kotor, tapi kan kita perlu untuk mengajari. Dan mengajari itu nggak cuma 1 hari saja, tapi harus terus-menerus supaya anaknya bisa gitu. Jadi itu terus belajar disiplin untuk baris, nggak cuma 1 hari juga yang bisa disiplin seperti tadi. Mbak lihat kan bagaimana anaknya disiplin seperti tadi, nggak cuma 1 hari, tapi mulai dari awal juga. Bagaimana anak untuk baris tertib itu juga dari awal. Bagaimana anak-anak, pokoknya disitulah kita memang harus terus menerus, nggak harus lelah. Hari ini aja kita ajarin ini, kita ajarin baris, kita ajarin disiplin, kita ajarin duduk yang bisa bagus, bisa sopan santun, dengan tetap teman, dengan ibu guru, dengan orang tua murid, itu harus, Mbak. Jadi menanam nilai-nilai agama dan emosi itu harus terus menerus. Tidak bisa kita mengajarkan dengan sekejap, nggak akan masuk begitu. Kalau sekejap ya, tapi kalau terus menerus, ibu lihat tadi, nanti ada videonya juga kan, jadi bisa dilihat di situ bagaimana untuk mengajarkan anak-anak nilai-nilainya itu, ya. Baik, terima kasih Bu untuk wawancara ini. Semoga apa yang menjadi pembicaraan hari ini dapat berguna juga buat kami ke depannya, khususnya kami juga calon seorang pendidik untuk kedepannya. Sama-sama, mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini dilakukan mbak-mbak semua bisa untuk bekal menjadi ibu guru yang baik dan menjadi teladan anak-anak, tentunya untuk mengerti kita yang sudah tua begitu. Jadi semoga bermanfaat semua ya. Oke, baik. Apa yang menjadi permasalahan guru dalam memberikan dan mengelola pembelajaran untuk anak TK di sini, Bu? Permasalahan Iya, permasalahan. Untuk pembelajaran sepertinya tidak ada permasalahan kalau kita memang benar-benar menguasai materi bahan ajar yang harus kita pelajari, yang kita ajarkan gitu. Yang kedua, bagaimana solusi terhadap tantangan sebagai guru anak usia dini dalam era globalisasi ini, khususnya di TK Pembina ini, Bu?
tantangannya begitu. Tantangan untuk ke depan sebenarnya karena ini era globalisasi, kecanggihan dari media juga, terus anak-anak bukan seperti anak yang seperti zamannya, perkembangan sudah semakin maju kan begitu. Jadi kita harus belajar menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena anak-anak sekarang kan lebih cenderung mereka sudah mengenal apa itu handphone udah seperti itu. Melalui itu mereka udah mengenal gadget kan. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu kita bu guru juga harus belajar kreatif agar bisa mengajar anak-anak melalui media-media yang ada, agar anak tidak hanya terfokus pada handphone atau media yang sudah canggih ya, tapi kita belajar memfokuskan anak agar apa yang mereka dapatkan semuanya bermanfaat ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Dan untuk lingkungan bermain anak, apakah sudah cukup baik bagi anak-anak? Kalau untuk lingkungan anak TK sebenarnya sudah cukup baik ya. Cuman kita kemarin memiliki visi misi karena saya juga mengikuti salah satu guru penggerak. Visi ke depan kita itu mengelola bagaimana supaya halaman kita menjadi indah. Terus alat permainan juga maupun permainan yang ada di luar maupun yang di dalam itu bisa ada lagi. Biasanya itu kita berharap bantuan dari dinas seperti itu. Baik, yang berikut, apa yang menjadi pendidik PAUD yang ideal atau profesional yang harus dipersiapkan guru dalam mendidik atau pembelajaran kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Salah satunya mungkin guru harus sudah siap bahan untuk mengajar ya. Bahan itu bahan-bahan yang akan diajarkan untuk ke depan kita sudah persiapkan. Begitu juga dengan keadaan medianya, begitu dengan anak-anak juga. Kita memberikan pengajaran sesuai dengan kemampuan anak. Jadi apapun bahan yang kita berikan itu sesuai dengan perkembangan anak juga, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana karakteristik anak pendidik dalam menanamkan nilai moral pada anak? Karakteristiknya setiap hari kita selalu mengajarkan anak sebelum pembiasaannya ya, sebelum mereka masuk ke dalam pagar mereka sudah terbiasa menyimpan alat tulisnya dulu, baru mereka bisa berbaris, mengikuti aturan seperti mencuci tangan, itu belajar disiplin dulu. Pembiasaan yang lebih utama yang mereka harus melakukan doa sebelum melakukan segala sesuatu. Yang terakhir, bagaimana cara seorang guru menanamkan nilai kode etik dalam pembelajaran tersebut? Penerapan pembiasaan yang harus kita berikan itu setiap hari kita arahkan, karena bagaimanapun pembiasaan itu harus kita tanamkan sejak usia dini agar mereka mengerti nilai-nilai dan moral agama yang ada pada diri anak ya. Karena tidak mudah bagi seorang guru untuk menerapkan pembelajaran perilaku mereka sehari-hari. Kita harus beradaptasi melalui pengajaran di rumah maupun di sekolah. Untuk merubah hal itu kita harus sanggup untuk menguasai diri kita terlebih dahulu agar kita mampu untuk memberikan pengembangan pembelajaran moral mereka sejak usia dini. Baik, terima kasih Ibu. Di wawancara ini kami sangat berterima kasih karena bisa bertemu dengan Ibu dan wawancara. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Tetap semangat menjalankan tugas kalian, pendidikan kalian. Semoga ke depannya tetap sukses selalu. Terima kasih Bu.
Shalom, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, Prodi PKAUD, ingin mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah dari TK Kamelo Bulan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kami, apa saja tantangan pendidikan PAUD di era globalisasi? Ya, kalau untuk tantangan bagi pendidik ini di masa era globalisasi ini, pendidik itu harus pintar-pintar ya, pintar-pintar melihat keadaan dari pengaruhnya globalisasi ini ya, apalagi IT. Jadi pendidik itu harus bisa mengoperasi IT paling tidaklah untuk laptop dan Android. Baik. Pertanyaan yang kedua, kode etik, bagaimana kode etik profesi guru? Kalau masalah kode etik guru ini banyak ya yang bisa kita ambil dari kode etik guru. Yang pertama ya pasti kehadiran guru pasti. Kemudian bagaimana guru bisa bekerja sama dengan teman sejawatnya, kemudian dengan orang tua murid, dengan orang-orang di lingkungan, ya. Dan juga yang paling penting itu karakter, karakter guru ya yang paling penting dari segi pembelajarannya, menyampaikan pembelajarannya kepada anak, kemudian dengan orang tua murid, dengan sesama sejawatnya, kemudian juga dari penampilan. Kita tahu kalau seorang guru TK ya bagaimana penampilannya ya, seperti itu ya, mengarahnya ke karakter lah, karakter moralnya. Bagaimana karakteristik pendidikan dalam menanamkan moral pada anak usia dini? Kalau karakteristik itu kita lihat sesuai dengan perkembangan anak ya, perkembangan anak dan usianya, tingkat usianya. Kalaupun anak usia yang 4 tahun, yang 4 tahun sampai 5 tahun tidak mungkin sama dengan yang usia 7 tahun ya. Nah, karena usia PAUD kita tahu kalau usia teman kanak-kanak yaitu usia 4 sampai 6 tahun. Jadi masa-masanya mereka bermain ya. Jadi bermain itu sambil belajar. Sekarang karena kita mengajarkan karakter kepada anak, jadi guru-gurunya dulu yang lebih kita tekankan untuk karakternya yang lebih baik. Biar anak muridnya mencontohi sikap atau karakter dari guru-gurunya. Ya, memang Ya. seperti itu. Harus seperti itu karena sebagai seorang pendidik adalah sebagai teladan, sebagai contoh bagi anak-anak ya. Apapun yang dilakukan seorang guru ya itu akan ditiru. Sedikit apapun ya itu akan ditiru. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa yang harus dipersiapkan oleh guru agar menjadi pendidik yang ideal dalam pembelajaran di era globalisasi? Ya, kalau kita membicarakan masalah guru yang ideal dalam pembelajaran di era globalisasi ini, banyak yang harus guru-guru persiapkan. Yang pasti kesiapan dari karakternya sendiri. Karena kita mengajarkan karakter untuk anak-anak, yang pasti guru sendiri atau pendidik sendiri yang harus berkarakter. Contohnya pendidik harus datang lebih awal atau lebih kalau jam 7 masuk, setengah 7 guru sudah ada berada di sekolah, seperti itu. Dan juga di era globalisasi ini guru harus meningkatkan juga kompetensinya, baik dari IT-nya, kemudian kompetensi dari pendidikan
pendidikannya juga dia mengikuti kegiatan-kegiatan baik workshop, pelatihan maupun bintek-bintek untuk meningkatkan kompetensinya selain di sekolah seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang guru menanamkan kode etik dalam pembelajaran? Menjadi seorang guru menanamkan kode etik pada saat pembelajaran sebelum mereka masuk ke ruangan atau mereka ke sekolah itu sudah aturannya ada ya. Mereka harus berpakaian yang rapi, berpenampilan yang rapi, yang pakai roknya yang di bawah lutut seperti itu. Kalau rambutnya yang panjang ya diikat seperti itu ya. Nah kemudian untuk menyampaikan pembelajaran pun suara ya yang pasti suaranya bisa diatur seperti ya, suara yang marah dengan suara yang keras itu mungkin itu berbeda seperti itu ya. Dan juga waktu menyampaikan pembelajaran mereka juga harus jadi seorang guru harus melihat karakteristik anak ya, karena anak-anak berbeda-beda tingkat usianya, berbeda juga karakteristiknya ya. Nah jadi guru harus pintar-pintar ya, pintar-pintar melihat sesuai dengan karakteristik anak ya, tingkat usianya, perkembangannya ya. Karena anak-anak itu berbeda, yang satu dengan yang lain ya, dan juga untuk sikap dan karakternya pun guru harus merubah dari penampilannya dari rumah, karakter yang buruk di rumah itu jangan sampai dibawa ke sekolah. Jadi menjadi seorang pendidik dia harus bisa merubah sedikit demi sedikit ya untuk karakter anak itu tadi ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami selesaikan wawancara ini. Pertanyaan pertama Bu, tantangan pendidikan PAUD di era globalisasi ini gimana Bu? Tantangan untuk sekarang ini ya kurikulum yang baru ini yang masih belum kami kurikulum merdeka karena itu masih baru. Yang kedua Bu, kode etika profesi guru. Kode Profesi guru. disiplin guru, mereka harus datang. Misalnya guru piket pagi-pagi harus datang. Tugas-tugas yang sudah diberikan sudah total harus dilaksanakan. Yang berikut, apa yang harus dipersiapkan oleh guru dalam pembelajaran agar menjadi pendidik yang ideal di era globalisasi ini? Yang harus dipersiapkan mereka yaitu perangkat pembelajaran seperti RPPH, RPPN, mereka sudah siap. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana solusi terhadap tantangan pendidikan PAUD dalam era globalisasi saat ini khususnya untuk PAUD? Di sini Bu. Solusinya yang tentang masalah tadi kan kendala kami kurikulum. Kami harus belajar, misalnya ada kegiatan pelatihan kami ikuti, misalnya ada studi banding kayak magang kami juga ngikuti seperti itu. Guru-gurunya khususnya. Baik, terima kasih.